Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Babe Abdul Wahab Al-Mukarram Asyekh, yang kami hormati dosen-dosen yang mengajar di KPI Unisnu Jepara atau bisa disebut juga Fadakom, dan yang saya cintai teman-teman seangkatan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat kumpul pada acara yang insya Allah mubarak ini. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat Nabi Agung Muhammad, Nabi akhir zaman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Semoga dengan sholawat tadi kita diakui sebagai umatnya di hari akhir kelak. Amin. Allahumma amin. Saya di sini akan menyampaikan sedikit hal tentang sabar. Teman-temanku, para hadirin sekalian, sabar ada 3 yang terdapat beberapa tingkatannya. Tapi di sini saya tidak akan membahas tentang tingkatan-tingkatan yang sabar tersebut, tapi membahas tentang sabar itu sendiri. Sabar ada 3. Yang pertama yaitu sabar ala ta'ah, yaitu sabar dalam ketaatan. Dan yang kedua yaitu sabar ala musibah, yaitu sabar dalam musibah. Yang ketiga sabar ala maksiat, yaitu sabar dalam kemaksiatan. Nah, para hadirin sekalian, apa itu sabar ala ta'ah dan sabar-sabar lainnya? Mari kita bahas sedikit tentang sabar. Sabar ala ta'ah, yang pertama sabar ala ta'ah. Sabar sendiri yaitu menahan sesuatu agar kita menahan diri tidak melakukan sesuatu tersebut. Nah, dalam hal ini sabar ala ta'ah yaitu sabar dalam ketaatan. Seperti contoh, ada azan misalnya. Nah, dalam azan kita bisa bersabar, karena kalau kita bersabar, kita akan melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya gimana tuh? Nah, maksudnya begini, para hadirin. Ketika azan atau dalam sabar menghadapi azan, kita pasti mempunyai 2 pilihan, yaitu segera melakukan sholat atau segera kita menuju ke masjid, atau bisa kita tidak sabar dengan kita mengabaikan azan tersebut atau mengabaikan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah sholat dengan melanjutkan aktivitas kita seperti biasa. Nah, oleh karena itu sabar ala ta'ah atau sabar dalam ketaatan, kita harus sabar dalam hal taat kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita bergegas untuk menunaikan ibadah sholat dan kita berangkat kepada musola atau masjid terdekat. Itu contoh atau penjelasan sedikit tentang sabar ala ta'ah, yaitu sabar dalam ketaatan. Yang selanjutnya ya adalah sabar ala musibah, yaitu sabar dalam menghadapi musibah. Nah, dalam hal ini kita sebagai umat muslim pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai hal atau berbagai banyak musibah. Oleh karena itu, kita harus melakukan apa yang perlu kita lakukan, yaitu bersabar. Kita menerima apa yang menjadikan kita dalam musibah tersebut, dan kita harus
menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bisa juga disebut dalam sabar dalam takdir, teman-teman. Nah, di sini kita harus berani untuk sabar dan ikhlas dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan sabar alam musibah atau sabar dalam menghadapi musibah. Yang selanjutnya yaitu sabar alam maksiat, yang dimana di situ kita harus sabar dalam menghadapi maksiat. Kita harus menahan diri untuk tidak melakukan maksiat tersebut. Contoh seperti kita jalan-jalan terus ada orang mengajak kita berhenti untuk melakukan hal-hal yang maksiat. Kita harus sabar dan menahan diri untuk tidak berhenti atau tidak mengikuti maksiat tersebut. Kita harus sabar dalam menghadapi maksiat tersebut dengan cara bisa dengan meninggalkan hal tersebut atau kita pergi meninggalkannya. Nah, contoh lainnya yaitu kita sebagai kaum muda yaitu bermain HP, teman-teman, atau para hadirin sekalian, yang dimana HP itu ada beberapa manfaatnya. Kita sedang scroll Instagram atau Facebook, TikTok dan lain dan sosial media lainnya, dan menemukan hal maksiat yang entah itu wanita joget-joget atau seperti hal-hal maksiat atau yang seksi-seksi. Kita harus menahan diri agar sabar, teman-teman, para hadirin sekalian. Oleh karena itu, sabar dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi maksiat itu juga menjadi hal yang penting. Nah, dalam hal ini tingkatan-tingkatan sabar itu ada beberapa hal. Bisa dari beberapa pendapat ulama, ada yang menyebutkan tingkatan tertinggi sabar itu adalah sabar dalam ketaatan, dan juga ada sabar dalam menghadapi musibah, dan juga ada yang sabar dalam kemaksiatan, dan juga bisa dari sabar menghadapi ketaatan terus sudah menghadapi maksiat, juga menghadapi musibah. Dan beberapa ulama mempunyai pendapat-pendapat tersendiri, dan tugas kita adalah harus sabar dalam ketiga hal tersebut, para hadirin sekalian. Oleh karena itu, marilah kita untuk selalu bersabar dalam menghadapi apapun yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya sabar adalah hal yang baik, teman-teman dan para hadirin sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman, as-sabru adalah hal yang paling utama dan juga paling dianjurkan dalam kehidupan. Oleh karena itu, teman-teman, marilah kita bersabar dan bersabar. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.